melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Berarti anak keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian diwahyukan, diilhami juga perbuatan-perbuatan yang baik, suka kepada kebaikan, menebarkan kasih dan sayang. Kemudian dimampukan mendirikan sholat, dimampukan membayar zakat. Inilah kelebihan-kelebihan dari keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Semoga kita mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Semoga kita mendapatkan barokah dari keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihim al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musannifin muhlifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Sholillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan lid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubda bila bidal walakal hamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamna al-malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbu
على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'ain جهلي وهيراتي فيا ربي ماتئني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توباتي وآل وأصحابي من أئمتين فيهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anbiya 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin وجعلناكم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجيناه, dan menyelamatkan siapa Allah kepada kanjeng Nabiuna Ibrahim. Setelah kanjeng Nabiuna Ibrahim dibakar oleh Naja Namrud dan kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api yang besar, api yang berkobar membakar kanjeng Nabiuna Ibrahim. Apa kata Allah? Ya nar
ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seketika itu api menjadi dingin kemudian menyelamatkan Kanjeng Nabiuna Ibrahim. Itulah kalau Allah berkehendak, yang secara akal tidak bisa, Allah bisa. Yang menurut hambanya, yang menurut akal dari seorang manusia tidak bisa, kalau Allah sudah berkehendak pasti bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun inilah yang awalnya tidak bisa, tidak ada yang bisa. Kalau Allah sudah berkehendak kun, jadi fayakun, maka akan terjadi. Makanya tidak ada kata putus asa bagi kita umat muslim, umat Kanjeng Nabi Muhammad, dalam menggapai cita-cita, mengarungi samudra kehidupan untuk satu tujuan, yaitu bagaimana diri kita bisa hidup selamat, bisa hidup bahagia, bisa hidup sejahtera. Tujuannya hanya satu, yaitu kenal dengan Allah. Allah itu dekat, namun kebanyakan kita manusia tidak kenal kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim ini orang yang soleh, yang mengajak kita untuk kenal kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi Ibrahim disebut dengan bapak tauhid. Wanajainahu, dan diselamatkan oleh Allah Kanjeng Nabi Ibrahim. Waluton, dan juga Kanjeng Nabi Lut. Ilal ardi, kepada suatu negeri, kepada suatu bumi, allati yang barakna, diberkahi oleh Allah, fiha, di dalamnya, lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi di ayat ini juga ada seseorang yang diangkat oleh Allah juga sebagai seorang nabi, yaitu Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Kanjeng Nabi Lut ini ponakannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Bapaknya Kanjeng Nabi Lut ini saudara kandungnya Kanjeng Nabi Ibrahim, namanya Haran. Jadi Haran, saudara kandungnya Kanjeng Nabi Ibrahim, mempunyai anak yang bernama Lut, yaitu Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Sehingga sekian lama mereka itu berjuang. Mereka datang dari Irak menuju kepada Palestina, namun tidak satu kawasan. Berjauhan, jaraknya diperkirakan 1 hari 1 malam. Kemudian dalam perjuangannya Kanjeng Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Saroh. Diuji oleh Allah Kanjeng Nabi Ibrahim dengan Siti Saroh yang mengalami kemandulan, tidak mempunyai anak, lama tidak mempunyai anak, sampai ratusan tahun tidak mempunyai anak.
Kemudian dikisahkan Kanjeng Nabi Ibrahim memperistri lagi, diberi izin oleh Siti Sarah untuk menikah lagi dengan pembantunya. Kemudian dikaruniai anak, pembantunya yang bernama Siti Hajar mempunyai anak bernama Ismail alaihissalam. Kemudian selang beberapa lama Kanjeng Nabi Ibrahim berkumpul lagi dengan Siti Sarah. Kemudian dikaruniai anak laki-laki juga. Wa wahabna lahu, dan menganugerahkan siapa Allah lahu kepada Kanjeng Nabi Ibrahim Ishaq, yaitu Kanjeng Nabi Ishaq dikarunia anak bernama Ishaq dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Kemudian wa Yaqub, Ishak ini dikaruniai anak yang bernama Yaqub dan juga diangkat oleh Allah nantinya sebagai nabi, nafilatan, sebagai tambahan. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim ini bukan hanya diberi anak Ismail dari istri yang bernama Siti Hajar, namun selang beberapa lama kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim ini dikaruniai anak dengan Siti Sarah yang bernama Kanjeng Nabi Ishaq. Bukan hanya Kanjeng Nabi Ishaq, namun Kanjeng Nabi Ishaq juga mempunyai anak yang bernama Yaqub. Itulah nafilatan, tambahan atas doa-doa perjuangannya Kanjeng Nabi Ibrahim untuk mendapatkan seorang anak. Bukan hanya dikaruniai anak, juga dikaruniai cucu. Dari keturunan Ibrahim inilah, dari keturunannya Ishak inilah Yakub, Yusuf, Ayub, terus anak keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi-nabi. Sedangkan keturunan dari Kanjeng Nabi Ismail, selang beberapa lama muncullah Nabi khataman Nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua keturunan dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kullan ja'alna, dan masing-masing dijadikan oleh Allah sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini baik jalur dari Kanjeng Nabi Ismail, baik jalur dari Kanjeng Nabi Ishaq, itu semua dijadikan oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh, solehah. Waj'alnahum, dan menjadikan siapa Allah kepada mereka keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini a'immatan, pemimpin-pemimpin, imam-imam, yang mana imam ini yahduna, memberikan petunjuk mereka kepada masyarakat, kepada kaumnya, biamrina, dengan perintahnya Allah. Wa auhayna, dan juga Allah mewahyukan ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, perbuatan yang baik-baik. Jadi petunjuk itu dari Allah. Kalau petunjuk dari setan tidak diambil oleh mereka. Petunjuk dari Allah, perintah dari Allah, itulah yang diambil oleh mereka. Kalau ajakan dari hawa nafsu,
Perintah dari hawa nafsu tinggalkan, nggak usah diambil. Karena hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke lembah dosa dan kehinaan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu memerintahkan kita untuk berbuat kejelekan. Wa auhayna, dan Allah juga mewahyukan ilaihim kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan yang baik-baik. Jadi kita juga seperti itu. Kita diilhami oleh Allah, kita diberi kekuatan oleh Allah dalam berbuat kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan dari kita sendiri, melainkan itu merupakan rahmat dari Allah. Wa iqamas shalah, dan mendirikan sholat itu bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita tatkala kita diamanahi oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk mendirikan sholat, kerjakan sholat itu, dirikan sholat itu. Jangan sampai kita mengentengkan terhadap sholat, karena sholat ini adalah anugerah dari Allah. Banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk mendirikan sholat, apalagi sholat berjamaah. Banyak orang yang tidak diberi ilham oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Mendirikan sholat saja bisa, namun untuk mendirikan sholat secara berjamaah itu juga sulit kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah. Kalau kita dimampukan untuk sholat berjamaah, kemudian kita tetap memilih sholat sendirian, tandanya kita tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat, sholat berjamaah itu ada 27 kebaikan yang Allah berikan kepada kita, daripada kita sholat sendirian. Kita yang awalnya tidak khusyuk sholat sendirian, dengan barokahnya sholat berjamaah Allah berikan kehusukan dalam hati kita. Yang awalnya kita tidak tahu hakikat dari sholat itu apa, dengan sholat berjamaah Allah ilhami kita dengan kepemahaman apa itu sholat yang sebenarnya. Wa ita'az zakah, dan juga Allah mengilhami, memberikan, menganugerahkan kepada mereka untuk dapat membayar zakat, mengeluarkan zakat. Ini anugerah dari Allah. Kalau kita dipilih oleh Allah, dimampukan oleh Allah, bisa membayar zakat, bisa mengeluarkan zakat, secara otomatis kita telah dimampukan oleh Allah dalam hal ekonomi, diberi kelebihan oleh Allah, diberkahi oleh Allah dalam hal ekonomi. Makanya tujuan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dalam berusaha, tujuannya adalah bagaimana kita bisa membayar zakat. Jadi yang dikatakan mukmin yang sukses itu tujuannya adalah zakat. Jadi tujuannya zakat bagi kita seorang pengusaha yang mukmin, tujuannya, ukurannya, keberhasilan kita sebagai seorang mukmin, sebagai pengusaha yang mukmin itu adalah terletak pada zakat. Semakin kita banyak mengeluarkan zakat,
tandanya kita lebih diberikan lebih rezeki oleh Allah yang barokah. Semoga kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dapat mengeluarkan zakat setiap tahun, diberi kekuatan oleh Allah bisa mendirikan sholat secara berjamaah, ditakdir oleh Allah kita bisa berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Amin. Wa kanu lana, dan ada mereka lana terhadap Allah abidin, mereka mengabdi kepada Allah. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim bukan hanya soleh soleha, tapi dia juga taat dalam beribadah. Contohnya Waluton, contohnya Kanjeng Nabi Lut, atainahu, Allah berikan kepadanya Kanjeng Nabi Lut, menganugerahkan siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Lut hukman, hikmah, kebijaksanaan, wa ilman, dan juga ilmu, wa najainahu, dan Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Lut minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is, dari suatu negeri, dari suatu kota yang mana kota itu kanat, ada kota itu ta'malul khaba'is, masyarakatnya berperilaku yang menyimpang, yang menjijikkan. Di mana kota itu? Kota Sodom, negeri Sodom, yang mana masyarakatnya itu berperilaku menyimpang. Laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Itulah kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Innahum, sesungguhnya mereka, kaumnya Kanjeng Nabi Lut ini yang berbuat menyimpang ini, kanu, ada mereka, kaum masauin, kaum yang sangat buruk, fasikin, dan kaum yang fasik, yang gemar melakukan dosa-dosa. Jadi fasik ini sudah tahu itu buruk, fasik ini sudah tahu itu dosa, masih tetap dikerjakan. Itulah kaumnya Kanjeng Nabi Lut. Jangan sampai kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad melakukan hal seperti kaumnya Kanjeng Nabi Lut alaihissalam. Na'udzubillah. Wa adhalnahu, dan memasukkan siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Lut alaihissalam fi rahmatina, ke dalam rahmatnya Allah. Jadi Kanjeng Nabi Lut ini bukan hanya diberi rahmat, tapi dimasukkan ke dalam rahmat itu sendiri. Innahu minas sholihin, sesungguhnya Kanjeng Nabi Lut termasuk dari hamba-hambanya yang soleh. Jadi keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim itu kebanyakan adalah orang-orang yang soleh, yang diangkat oleh Allah sebagai nabi-nabi sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabi wal mursalin, penutup dari para nabi dan para utusan. Jadi itulah perjuangannya Kanjeng Nabi Ibrahim, dari tidak punya anak kemudian meminta untuk diberikan, dianugerahkan anak, kemudian dianugerahkan oleh Allah anak-anak, keturunan-keturunan yang soleh-soleha. Kemudian dijadikan keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim itu sebagai imam dalam kehidupan, yang diberi petunjuk oleh Allah, melakukan segala aktivitasnya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Berarti anak keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian diwahyukan, diilhami juga perbuatan-perbuatan yang baik, suka kepada kebaikan, menebarkan kasih dan sayang.
kemudian dimampukan mendirikan sholat, dimampukan membayar zakat. Inilah kelebihan-kelebihan dari keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Semoga kita mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Semoga kita mendapatkan barokah dari keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.